Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathah Agung Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari PowerPoint kami yang mengambil tema pendidikan untuk mata kuliah komputer dan masyarakat dengan judul aktivitas kehidupan manusia dengan menggunakan komputer di bidang pendidikan. Nah, berikut di bawah ini ada nama kelompok yang terdiri dari rekan-rekan saya yaitu Izhar Hairi, Abdul Hanan, dan saya sendiri Muhammad Fathah Agung Kusuma. Baiklah, kita akan langsung saja ke slide yang kedua. Di sini ada pengertian komputer dan media. Menurut KBBI, komputer merupakan alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjelaskan sistem multimedia. Lalu, pengertian di atas dikatakan bahwa komputer adalah alat elektronik yang dipakai manusia dalam kesehariannya, baik yang berhubungan dengan liburan, pekerjaan, maupun pembelajaran yang berkenan dengan pengolahan data, angka, gambar, suara, dan sebagainya yang diproses dengan unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Nah, sementara media merupakan alat yang memungkinkan siswa atau mahasiswa untuk mengerti dan memahami sesuatu dengan mudah dan dapat untuk mengingatnya dalam waktu yang lama. Nah, lalu berikut ini komputer sebagai media pembelajaran di bidang pendidikan. Peranan teknologi komputer pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Komputer telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan di semua sektor kehidupan, termasuk dalam sektor pendidikan. Komputer telah memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen sistem pendidikan dan pembelajaran. Berkat teknologi komputer ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan dalam proses pembelajaran, seperti presentasi mengajar, akses informasi atau e-learning, dan pembuatan pembelajaran berbasis komputer. Keunggulan komputer di bidang pendidikan. Aplikasi komputer sebagai alat bantu proses belajar memberikan beberapa keuntungan. Komputer memungkinkan pelajar maupun mahasiswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Penggunaan komputer dalam proses belajar membuat pelajar maupun mahasiswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Kelemahan komputer di bidang pendidikan. Di samping memiliki sejumlah kelebihan, komputer sebagai sarana komunikasi interaktif juga memiliki beberapa kelemahan. Tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Di samping itu, pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software yang memerlukan biaya yang relatif tinggi. Oleh karena itu, pertimbangan biaya dan manfaat perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk menggunakan komputer dan untuk keperluan pendidikan. Manfaat penggunaan komputer di bidang pendidikan. Menurut pendapat Robert Taylor, peranan komputer dalam pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu tutor, tool, dan tutor. Tutor komputer berperan sebagai pengajar melalui pendekatan pengajaran berbentuk komputer. Tool komputer menjadi alat untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran seperti konteks pengajaran berintegrasikan komputer. Komputer juga digunakan untuk melakukan pengolahan data proses pembelajaran seperti pengolahan nilai siswa, penjadwalan, beasiswa, dan sebagainya. Tutor kelompok komputer berperan sebagai alat yang diajar dan bisa melakukan tanya jawab atau dialog dengan komputer yang bisa disebut dengan CAI. Adapun kegunaan komputer yang lainnya dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Sebagai alat untuk memperlancar proses belajar mengajar, karena komputer dapat dijadikan seperti kertas, pensil, buku, dan video dalam film dan lain sebagainya. Kedua, dalam beberapa mata pelajaran tertentu, komputer dapat membantu belajar menjadi lebih efektif, misalnya sebagai alat presentasi. Ketiga, komputer
Dengan koneksi internet bisa memperlancar akses yang bisa memudahkan urusan administrasi. Misalnya, siswa dengan bantuan guru dapat mendaftar secara online ketika ingin masuk ke perguruan tinggi, baik berupa SNMPTN, SBMPTN maupun pengurusan bidik misi dan beasiswa lainnya. Manfaat penggunaan komputer di bidang pendidikan. Selain itu juga dapat mengirimkan nilai-nilai siswa dengan cepat untuk memperlancar proses ujian nasional dan pembuatan ijazah. Komputer dengan koneksi internet yang memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar yang disebut e-learning menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Dengan e-learning, peserta ajar atau murid atau learner bisa mengeksplorasi dunia dengan sangat mudah. E-learning juga dapat mempersingkat jadwal target waktu pembelajaran. Komputer dengan koneksi internet yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mempublikasi karya-karya dan dokumentasi siswa agar lebih dikenal orang-orang lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Seiring perkembangan zaman, penggunaan komputer dengan koneksi internet yang telah merambah ke sekolah-sekolah setinggi kecamatan sehingga akses informasi pun semakin mudah diperoleh untuk kemajuan pendidikan tiap-tiap sekolah. Komputer tanpa koneksi internet pun bisa juga dimanfaatkan untuk mempermudah bagi pegawai administrasi sekolah dalam membuat kurikulum pengajaran, jadwal mata pelajaran, dan membuat perencanaan pengajaran bagi guru-guru sekolah. Dampak pengguna komputer di bidang pendidikan. Yang pertama ada dampak dari positifnya, yaitu memberikan rangsangan positif dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Tentunya dituntun peran guru atau orang tua dalam mengontrol dan menggunakan komputer. Untuk dampak negatifnya, yaitu komputer cenderung mengisolasi karena seseorang yang hanya berinteraksi dengan mesin yang jelas-jelas mesin tidak memiliki perasaan, kebanyakan berinteraksi atau menggunakan perantara mesin menyebabkan menurunnya social skill yang dimiliki seseorang. Komputer cenderung membuat orang pasif secara fisik. Penyusunan program pembelajaran berdasarkan teknologi cenderung masih menganggap pembelajaran bersifat verbal, linear, rasionalistis, dan hanya merupakan kerja otak. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.